Halo, perkenalkan, nama saya Franciscus Dev dengan NIM D10141211019. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil tugas riset operasi. Oke, mari langsung saja kita mulai. Sebelum itu, pertama-tama ada beberapa simbol yang kita harus ketahui seperti A, M, dan B, yaitu A waktu tercepat, M waktu normal, dan B waktu terlama. Untuk soal nomor 1 ini didapat dari soal yang ada di video. Untuk aktivitas yang pertama ada 1 ke 2, 1 ke 3, 2 ke 4, 3 ke 4, 3 ke 5, 4 ke 9, 5 ke 6, 5 ke 7, 6 ke 8, 7 ke 8, 8 ke 10, dan 9 ke 10. Untuk waktu tadi yaitu dibagi jadi 3, yaitu waktu tercepat dengan simbol A, waktu normal dengan simbol M, dan waktu terlama dengan simbol B. Untuk aktivitas yang pertama, waktu tercepatnya 3, waktu normalnya 4, dan waktu terlamanya 7. 1-3, waktu tercepatnya 1, waktu normalnya 1, dan waktu terlamanya 3. Untuk 2-4, waktu tercepatnya 1, waktu normalnya 1, dan waktu terlamanya 2. Untuk 3 ke 4, waktu tercepatnya 1, waktu normalnya 1, dan waktu terlamanya 4. Untuk 3 ke 5, waktu tercepatnya 2, waktu normalnya 6, dan waktu terlamanya 7. Untuk 4 ke 9, waktu normalnya 3, waktu tercepatnya 3, waktu normalnya 5, dan waktu terlamanya 6. Untuk 5 ke 6, waktu tercepatnya 2, waktu normalnya 4, dan waktu terlamanya 5. 5 ke 7, waktu tercepatnya 4, waktu normalnya 8, dan waktu terlamanya 6. 6 ke 8, waktu tercepatnya 1, waktu normalnya dan waktu terlamanya 2. 7 ke 8, waktu cepatnya 1, waktu normalnya 2, dan waktu terlamanya 4. 8 ke 10, waktu tercepatnya 4, waktu normalnya 5, dan waktu terlamanya 6. Dan yang terakhir 9 ke 10, waktu tercepatnya 5, waktu normalnya 7, dan waktu terlamanya 8. Setelah itu kita menghitung rata-rata waktu yang diperlukan atau expect duration dengan rumus. Di sini ada rumusnya, yaitu rata-rata yang diperlukan sama dengan A, di sini A ditambah 4 dikali M atau waktu normal ditambah waktu terlama B dan dibagi 6. Setelah dihitung semuanya, didapatlah di sini waktu rata-rata yang diperlukan. Ada 4,33, 1,33, 1,17, 1,50, dan seterusnya. Setelah itu varians. Untuk menghitung varians, kita menggunakan rumus B atau waktu terlama dikurang A waktu tercepat dibagi 6. Terus setelah dibagi kita pangkat 2 kan. Didapatlah hasilnya 0,44, 0,11, 0,03, 0,25, 0,69, 0,25, 0,25, 0,11, 0,03, 0,25, 0,11, dan 0,25. Pertama-tama kita cari jaringan kerjanya atau gambar diagramnya. Tadi kan sudah ada daerah-daerah atau aktivitas-aktivitasnya. Jadi didapatlah gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dengan untuk
yang antara nomor ini ada 4, 1, 1, 5, 4, 3, 7 ini adalah rata-rata waktu yang diperlukan yang kita gunakan. Karena di sini banyak koma ya, jadi kita bulatkan ke bawah. Jadi untuk 1 ke 2 itu memakan waktu 4, 1 ke 3 memakan waktu 1, 2 ke 4 memakan waktu 1, 3 ke 4 memakan waktu 1, 4 ke 9 memakan waktu 4, 3 ke 5 memakan waktu 5, 5 ke 6 memakan waktu 3, 5 ke 7 memakan waktu 7, 9 ke 10 memakan waktu 6, 6 ke 8 memakan waktu 1, 7 ke 8 memakan waktu 8, dan 8 ke 10 memakan waktu 5. Dengan ini kita bisa menentukan critical path-nya. Jadi untuk selanjutnya kita menentukan critical path-nya. Kita ambil dari yang paling atas dulu, jadi yaitu 1, 2, 4, 9, 10. Didapatlah angkanya 4 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 6, hasilnya 15. Yang kedua 1, ke 3, ke 4, ke 9, ke 10. 1, ke 3, ke 4, ke 9, ke 10. Jadi hasilnya 1 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 6 sama dengan 12. Selanjutnya 1, ke 3, ke 5, ke 6, ke 8, ke 10. 1, ke 3, ke 5, ke 6, ke 8, ke 10. Yaitu 1 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 5, hasilnya 15. Selanjutnya 1, 3, 5, 7, 8, 10. 1, 3, 5, 7, 8, 10. Dengan hasil 1 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 2 ditambah 5, hasilnya 20. Untuk critical path ini kita ambil hasil yang paling besar, yaitu jadi kita dapatlah 20. Jadi hasil akhirnya critical path yang kita dapat yaitu 1, ke 3, ke 5, ke 7, ke 8, ke 10. Selanjutnya nomor 2. Untuk nomor 2 ini kita cari sendiri soalnya. Jadi di sini soal-soalnya itu untuk aktivitasnya ada A, B, C, D, E, F, G sampai J. Untuk pendahulunya yaitu mungkin bisa disebut dengan predecessor. Untuk A tidak ada, B tidak ada, C tidak ada. Untuk D pendahulunya A, E pendahulunya B, F pendahulunya C, G pendahulunya C, H pendahulunya E atau F, dan F, I pendahulunya D, dan J pendahulunya G, H atau G. Pendahulu ini nanti berguna untuk kita mendapatkan jaringan kerjanya. Selanjutnya seperti yang tadi ada waktu, ada A yaitu waktu tercepat, M waktu normal, dan B waktu terlama. Untuk A, untuk yang aktivitas A, waktu tercepatnya ada 5, waktu normalnya ada 6, dan waktu terlamanya ada 7. Dan seterusnya di kegiatan-kegiatan di sini kita bisa lihat ya, waktu tercepatnya, waktu normalnya, dan waktu terlamanya. Setelah itu kita menentukan rata-rata waktu yang diperlukan atau expected duration dengan rumus tadi seperti yang tadi, yaitu A ditambah 4 kali M ditambah B dibagi 6. Jadi didapatlah hasilnya. Untuk aktivitas A diperlukan waktu 6, aktivitas B diperlukan waktu 3, aktivitas C karena ini koma kita bulatin ke bawah diperlukan waktu 3, D diperlukan waktu 2, E diperlukan waktu sebanyak 2, F diperlukan sebanyak waktu 4, G sebanyak waktu 2, H sebanyak waktu 4, I sebanyak waktu 4, dan J sebanyak waktu 2. Setelah itu kita menentukan variance-nya. Untuk rumus variance tadi B dikurang A dibagi 6, setelah itu kita pangkat 2 kan. Jadi didapatlah hasilnya 0,11, 0,44, 0,44, 0,25, 0,11, 0,44, 0,44, 0,11, 0,44, dan 0,25. Setelah itu kita menentukan jaringan kerjanya. Tadi kan ada aktivitas A, B, C, D, E, F, G, I, H,
H, J. Untuk tadi pendahulu, disinilah pendahulunya akan bekerja. Seperti kan di sini A, B, dan C tidak ada pendahulu, jadi dia bisa di gambar yang pertama, yaitu A, B, C. Setelah itu D pendahulunya A. Di sini D pendahulunya A. Setelah itu E pendahulunya B, F pendahulunya C, G juga pendahulunya C. Untuk I ini pendahulunya D. Untuk G pendahulunya tadi yaitu E dan F. Untuk J pendahulunya G. Jadi untuk durasinya kita dapatkan tadi yaitu dari rata-rata waktu yang diperlukan. Jadi seperti tadi ini 6, 3, 3. Jadi untuk A waktu yang diperlukan 6, B waktu yang diperlukan 3, C waktu yang diperlukan 3, D waktu yang diperlukan 2, E waktu yang diperlukan 2, F waktu yang diperlukan 4, G waktu yang diperlukan 2, H waktu yang diperlukan 4, I waktu yang diperlukan 4, dan J waktu yang diperlukan yaitu 2. Setelah itu kita cari critical path-nya. Kita lihat satu-satu ya. Jadi ini ada A, D, I. A, D, dan I dengan nilai A-nya 6, D-nya 2, I-nya 4. Jadi 6 tambah 2 tambah 4 hasilnya 12. Setelah itu ada B, B, E, H, dan J. Ya ini dengan B-nya 3, E-nya 2, H-nya 4, J-nya 2. Ini 3 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 2 hasilnya 11. Setelah itu ada C, F, ke H, dan ke J dengan nilai C-nya 3, F-nya 4, H-nya 4, dan J-nya 2. Jadi 3 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 2 hasilnya 11. Dan yang terakhir C menuju G dan ke J dengan nilai C-nya 3, G-nya 2, dan J 2. Jadi 3 ditambah 2 ditambah 2 hasilnya 7. Jadi critical path ini yaitu waktu terbesar. Karena di sini waktu terbesarnya adalah 12, jadi critical path yang kita dapat yaitu A, D, I. A, D, dan I. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan yang kurang jelas. Sekian dan terima kasih.